DSMP, Bab ke-7. Darren jelas tidak suka dengan keputusan ayahnya. Walau bagaimanapun, dia adalah anak kandung, sedangkan Sheila hanya menantu di keluarganya. Sangat tidak adil kalau Sheila yang mendapatkan semua kekayaan keluarga mereka setelah perceraian, sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang, keputusan pria itu untuk bercerai dengan Sheila hanya akan menjadikannya gelandangan. Ya, bukan Sheila yang menjadi gelandangan seperti yang Darren kira, tetapi justru Darren sendiri yang akan merasakannya. Pria itu harus berpikir 1000 kali untuk menceraikan Sheila. Walau mereka memiliki surat perjanjian pranikah yang hanya berlaku untuk 1 tahun pernikahan, tetapi percuma kalau Darren akan didepak dari keluarganya setelah mereka bercerai. Kalau Darren dan Sheila tidak bisa bercerai, maka secara otomatis dia dan Starla juga tidak bisa menikah. Lalu, apakah kekasihnya itu akan terima? Saat ini, Darren sudah berada di bandara untuk menjemput Starla yang baru tiba. Ia melambaikan tangan pada wanita cantik yang kini tengah mengandung buah hatinya itu. Starla terlihat sangat cantik dengan kacamata hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Dia balas melambaikan tangan dan tersenyum bahagia ke arah Darren. Pria berstatus suami Sheila itu tampak bahagia saat melihat Starla, kekasih hatinya. Darren pun menghampiri kekasihnya itu dan langsung memeluknya. Walau mereka baru bertemu beberapa bulan lalu, tetapi ini adalah momen pertama Darren bisa melihat dan menyentuh langsung perut Starla yang berisi benihnya. "Halo, sayang." Darren berlutut dan langsung mengecup perut Starla yang belum terlalu buncit. "Akhirnya kamu ketemu anak kamu, Mas," ucap Starla sembari membelai rambut Darren. Pria itu tersenyum bahagia dan kembali merangkul pundak Starla. Dia lalu menarik koper yang dibawa sang kekasih dan pergi bersama menuju mobil. Sementara itu, Sheila saat ini juga sudah sampai di bandara. Namun, karena earphone miliknya tertinggal di mobil, wanita itu terpaksa harus mengambilnya ke mobil sang nenek yang diparkirkan di bandara. "Oma, aku ambil sesuatu dulu ya di mobil," kata Sheila saat menyadari benda kecil yang akan menemani perjalanan panjangnya itu tertinggal di mobil. "Biar Pak sopir saja yang ambil," kata Oma sembari melirik pria tua yang sejak tadi sudah kelelahan membawakan kopernya. "Enggak usah Oma, sekalian aku mau beli camilan kok," tolak Sheila merasa tidak enak hati jika harus merepotkan Pak sopir yang sudah cukup tua itu. Sheila berjalan sendiri menuju parkiran sembari membawa kunci mobil di tangan. Beruntung, apa yang wanita itu cari bisa langsung ketemu begitu membuka pintunya. Namun, saat Sheila hendak kembali ke dalam, dia melihat Darren sedang merangkul seorang wanita dan berjalan ke arahnya. "Astaga! Apa yang Mas Darren lakukan di sini?" gumam Sheila yang kemudian menundukkan kepala untuk bersembunyi dari suaminya sendiri. Namun, rasa penasaran membuat wanita itu sedikit mengangkat kepala untuk mengintip apa yang dilakukan oleh suaminya. Terlebih, Darren sedang merangkul seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Senyum bahagia terpancar jelas di wajah Darren saat membukakan pintu mobil untuk Starla. Dia begitu perhatian pada wanita hamil itu sampai-sampai membuat dada Sheila terasa sesak. Darren yang sekarang dilihatnya sangat berbeda dengan sosok suami yang selalu bersikap dingin dan kasar padanya. "Jadi Mas Darren kesini untuk jemput pacarnya. Dia memang sangat cantik. Pantas saja Mas Darren tergila-gila dengannya dan gak mau buka hati buat aku." Tanpa terasa air mata Sheila kembali lolos dari matanya. Meski dia sudah berusaha melupakan suaminya, tetapi tetap saja hatinya masih terasa sakit saat melihat dengan mata kepalanya sendiri kemesraan Darren dengan kekasih gelapnya. Wanita itu memegangi dadanya yang perih seperti disayat belati. Kenapa dia harus melihat mereka di tempat ini? Saat melihat wajah cantik kekasih suaminya itu, Sheila pikir pantas saja Darren begitu sulit membuka hati untuknya. Gadis yang dicintai Darren itu jelas masih sangat muda dan memiliki kecantikan alami, sedangkan Sheila tidak akan sebanding dengannya. Baru kali ini aku melihat ada wanita yang kecantikannya luar biasa. Karena dia, Mas Darren gak mau melirikku. Dada Sheila benar-benar terasa sesak. Dia seperti sedang ditampar oleh kenyataan. Walau dia istri sah, tetap saja Sheila merasa insecure. Starla memang sangat cantik dengan kulit putih bersih, tinggi, dan mata yang bersinar. Wanita mana yang bisa percaya diri jika dibandingkan dengannya? Tak berapa lama, mobil Darren pun meninggalkan tempat itu, dan Sheila lagi-lagi tak bisa menahan kesedihannya. Untuk sesaat,
Wanita itu melampiaskan air matanya dan menangis sesenggukan sendiri di dalam mobil. Sampai akhirnya, Shera berhenti meratapi kesedihannya dan menghapus air matanya setelah merasa puas. Kamu pasti bisa, Shera. Kamu akan pergi jauh. Setelah ini kamu bisa hidup dengan lebih bahagia tanpa dia. Gumamnya untuk menyemangati dirinya sendiri. Istri Darren itu keluar dari mobil dan tersenyum untuk menyemangati dirinya sendiri. Dia yakin bahwa setelah ini kebahagiaan akan menghampirinya. Sementara itu, Darren dan Starla saat ini masih dalam perjalanan menuju tempat tinggal Starla yang sudah Darren siapkan. Gadis itu hidup mandiri sejak SMA karena sejak kecil dibesarkan di panti asuhan. Dia mendapat beasiswa ke luar negeri dan saat ini baru mendapatkan kelulusannya. Aku sudah siapkan apartemen buat kamu, sayang, kata Darren dengan sangat semangat. Wajah Starla tampak bahagia mendengarnya. Dia mendekap lengan Darren yang saat ini masih menyetir lalu membalas. Makasih, sayang. Kita nanti akan tinggal bersama, kan? Setelah ini kita menikah dan hidup bersama, kan? Darren mendesahkan napas kasar. Dia bingung sendiri dengan nasib asmaranya. Ayah Darren sudah terang-terangan mengancam pria itu kalau sampai berani menceraikan Shera. Sementara saat ini Starla sedang mengandung calon anaknya. Kepalanya terasa penuh dengan rasa bingung dan bimbang karena terjebak di antara dua wanita. Sayang, kamu tahu yang aku cintai hanya kamu, kata Darren seraya menggenggam tangan Starla dengan tangan kirinya. Wanita cantik itu mengangguk karena dia sangat percaya dengan cinta Darren untuknya. Aku juga cinta kamu, Mas. Makanya aku rela nunggu kamu cerai sama istrimu. Bahkan, aku rela hamil anakmu walaupun kamu belum nikahin aku. Darren sangat tahu itu. Dia juga percaya Starla sangat mencintainya. Aku belum bisa cerai dari Shera. Kata-kata Darren itu membuat Starla menarik tangannya dengan cepat. Ia menatap kekasihnya itu dengan tatapan bingung. 2 bulan lagi kan, Mas? Pikiran Starla tiba-tiba menjadi negatif. Dia tahu Darren dan Shera sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Wanita itu pikir, Darren sudah mulai membuka hati untuk Shera karena kejadian malam pertama mereka. Kalau hal itu terjadi, pasti akan membuat posisinya di hati Darren terancam. Lalu, bagaimana nasib anak yang saat ini dikandungnya? Papa sudah mendaftarkan wasiatnya ke notaris. Isinya, hanya anakku dan Shera yang akan mendapatkan semua harta itu. Kalau kami bercerai, maka Shera yang akan menjadi ahli waris. Jelas Darren dengan rasa putus asa. Seketika itu juga, Starla shock mendengarnya. Bagaimana bisa Darren tidak mendapatkan apa-apa? Kamu anak kandung mereka kan? Mas, kamu bukan anak adopsi, kan? Tanya Starla mulai terbawa emosi. Darren melihat napas Starla yang memburu. Dalam kondisi hamil seperti ini, seharusnya dia tidak membuat Starla menjadi stres. Sayang, kamu tenang dulu ya. Aku yakin, pasti ada cara lain. Sekarang Shera masih kabur. Saat dia kembali, aku akan membuatnya mengubah isi wasiat itu. Selama dia belum kembali, aku nggak bisa menceraikan dia. Kamu percaya aku, kan? Tangan Darren kembali menggenggam tangan Starla. Dia bahkan sudah menepikan mobilnya untuk membahas masalah serius ini dengan Starla. Mas, kamu pikir kehamilan aku bisa menunggu? Gimana kalau dia nggak kembali? Nasib anak kita gimana? Tanya Starla yang matanya kini mulai berkaca-kaca. DSMP, bab ke-8. Starla tidak bisa menahan rasa kesal dan kecewa yang menyesakkan dadanya. Dia begitu sedih saat mengetahui kekasih yang dicinta tidak jadi bercerai dengan istrinya. Impian Starla membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan Darren sepertinya harus terkubur lagi. Dia tidak akan menjadi nyonya Darren dalam waktu dekat. Sembari menangis, Starla terus mengusap perutnya yang buncit. Hal itu membuat Darren mendesahkan napas kasar dan berkata, Sayang, kita akan tetap membesarkan anak kita. Aku akan jamin kehidupannya. Tapi kalian harus bertahan sampai Shera kembali. Tangan Darren kembali meraih tangan Starla dan menggenggamnya. Pria itu merasa sangat lemah saat melihat wajah sembab sang kekasih yang basah oleh air mata. Aku harus merebut semuanya dari Shera, sayang. Tapi, semua itu butuh waktu. Kamu mau kan sabar temani aku? Kamu mau berjuang bareng aku? Demi anak kita,
Starla. Ada rasa sesal yang menyeruak di hati Starla karena hamil dalam kondisi ini. Dia terlalu takut kehilangan Darren sehingga nekat melakukan cara yang salah agar pria itu tetap bertahan di sisinya. Pendidikan dan latar belakang nyatanya tidak berpengaruh besar pada Starla. Saat kekasihnya menikahi wanita lain, dia merasa posisinya sangat terancam dan akhirnya meminta Darren untuk membuat perjanjian pranikah. Semua itu bahkan belum cukup untuk Starla. Cintanya pada Darren yang juga sangat besar membuat wanita itu berpikir untuk mengikat Darren dengan anak. Namun, sekarang keadaan tidak seperti yang Starla harapkan karena nyatanya Darren tidak bisa menceraikan Sheila. Kalau kita hidup susah, apa kamu bisa, Mas? Tantang Starla yang sepertinya begitu berambisi untuk memiliki Darren apapun yang terjadi. Darren kembali duduk menghadap depan. Tubuhnya terasa lemas mendengar pertanyaan Starla. Pria itu mengembuskan napas kasar, berusaha mengusir sesak di dada sebelum menjawab. Sayang, aku gak rela kalau Sheila dapat semuanya. Aku yang bekerja keras. Aku yang jadi anak kandung mereka. Mana mungkin aku bisa hidup susah, sedangkan Sheila hidup berkecukupan dengan harta keluargaku. Starla membuang muka dan menjadi kesal. Sepertinya sangat sulit dan bahkan kemungkinannya sangat kecil untuk dirinya bisa menjadi istri Darren. Usahanya selama ini akan sia-sia. Tidak ada jaminan dia akan hidup bersama kekasihnya yang membuat Starla kembali berpikir keras. Dia harus memikirkan juga keputusannya untuk mempertahankan kandungannya. Anak ini tidak akan punya masa depan kalau hubungan kita terus seperti ini, Mas. Ucap Starla dengan tatapan kosong. Starla, kamu gak berpikir buat gugurin anak kita, kan? Aku gak mau itu terjadi, sayang. Kata Darren saat memahami arti ucapan kekasihnya itu. Starla melepaskan tangannya dari genggaman Darren. Dia ingin mengancam pria itu agar tetap menjadi miliknya apapun yang terjadi. Kalau kita nggak bisa menikah, mau jadi apa nasib anak ini, Mas? Aku nggak mau anak aku terlahir tanpa punya status ayah. Aku nggak mau itu terjadi. Mungkin memang lebih baik dia nggak usah lahir, kan? Balas Starla dengan tatapan tajam yang seakan merobek hati Darren. Pria itu tak akan rela kehilangan buah cintanya, walaupun dia tidak akan bisa memberikan status yang kuat untuk anaknya itu. Darren pun memeluk Starla dan memohon agar sang kekasih tidak melakukan tindakan bodoh itu. Segala cara dan bujuk rayu Darren keluarkan agar Starla mau bertahan. Sampai akhirnya, wanita itu luluh juga. Starla akhirnya setuju untuk menunggu sampai Darren berhasil mendapatkan semua yang menjadi haknya. Aku janji, sayang, aku akan jamin kehidupan kamu dan anak kita. Meski kita nggak bisa menikah sekarang, dan kita harus jalani hubungan yang sembunyi-sembunyi, tapi aku pastikan kalian nggak akan kekurangan. Jelas Darren sembari menghapus air mata di wajah Starla. Sebuah kecupan lembut mendarat di kening wanita cantik itu yang membuatnya kembali meleleh karena perlakuan Darren. Starla dan Sheila sama-sama tidak akan bisa lepas dari pesona Darren yang begitu memabukkan. Setelah mengantarkan Starla ke apartemennya, Darren mendatangi rumah orang tuanya. Dia ingin mencari tahu informasi terbaru tentang Sheila yang mungkin sudah orang tuanya kantongi. Begitu masuk ke rumah orang tuanya, Darren langsung mendapat tatapan sinis dari mama papanya. Hal itu membuatnya kembali harus mengelus dada karena seakan diperlakukan seperti anak tiri. Apa ada kabar dari Sheila, Ma? Tanya Darren pada sang ibu yang saat ini tengah menatap foto Sheila dengan wajah sendu. Kamu kan suaminya. Harusnya kamu tahu dong kemana istrimu pergi. Balas Mama Eli dengan sinis. Darren menghempaskan tubuhnya pada sofa empuk tak jauh dari tempat mamanya duduk. Dia melihat papanya yang sibuk mondar-mandir menelepon seseorang. Pria itu bisa menyimpulkan bahwa sampai detik ini orang tuanya bahkan masih mencari keberadaan Sheila. Entah kemana istrinya pergi. Seakan tidak ada jejak sama sekali yang menjadi petunjuk untuk menemukannya. Dia pergi tanpa pamit sama aku. Ma, gimana aku bisa tahu dia pergi kemana? Mama Eli meletakkan bingkai kayu yang menghias foto menantunya itu di atas meja. Dia lalu mendekat pada putranya dan mulai melotot. Istri mana yang akan sanggup hidup dengan suami seperti kamu? Darren, di kamar kamu saja kamu masih simpan foto selingkuhanmu itu. Gimana istrimu gak sakit hati selama ini? Starla bukan selingkuhanku. Ma, aku sudah pacaran sama dia sejak lama. Bahkan jauh sebelum mama sama papa paksa aku buat nikahin Sheila.
Sahut Darren merasa tidak terima. Oh, jadi kamu pikir masih menjalin hubungan dengan wanita lain di belakang istrimu itu bukan selingkuh namanya? Kamu benar-benar keterlaluan, Darren. Mama yakin kamu pasti akan menyesal sudah menyia-nyiakan istri seperti Shera demi pacarmu itu. Ingat ya, kamu nggak akan dapat apa-apa dari perusahaan karena perusahaan itu milik ayah mertuamu yang kita kelola bersama. Darren sangat syok mendengar penuturan mamanya. Selama ini dia tidak pernah tahu kalau ayahnya Shera adalah pemilik perusahaan yang sebenarnya. Mama jangan bercanda. Aku tahu ini cuma ancaman dari kalian aja kan biar aku nggak cerai sama Shera. Mama kamu nggak bercanda, Darren. Perusahaan kita sempat bangkrut dan ayah Shera yang membelinya dengan uang sawah mereka yang dibeli pemerintah. Tapi, karena ayah Shera tidak mengerti bisnis, dia mempercayakan semuanya pada kita sampai perusahaan bisa berkembang sebesar ini. Dia tidak mau mertuanya tahu dan mungkin akan menghancurkan semuanya. Bahkan, sampai saat ini, Papa juga tidak tahu siapa mertua dari ayah Shera. Mungkin saja mereka bisa membunuh kita kalau terjadi sesuatu dengan Shera. Sahut Papa Darren yang baru selesai menelepon. Darren semakin syok mendengar pengakuan orang tuanya. Dia tidak menyangka jika istri yang selama ini dia pikir hanya menumpang hidup dengannya, ternyata adalah pemilik harta keluarganya yang sebenarnya. Sementara itu, Shera saat ini sudah terbang menuju negara yang tidak akan bisa ditemukan orang lain. Kekuasaan sang nenek membuatnya tidak akan bisa terdeteksi oleh keluarga Darren yang sampai saat ini masih kebingungan mencarinya. Wanita itu menatap awan putih di bawah pesawat yang membuat pikirannya melayang. Dia terbayang momen ketika melihat Starla dan Darren di parkiran bandara tadi. Telinganya yang terus mendengarkan lagu-lagu galau membuat air matanya menetes tanpa disadari. Namun, saat merasakan buliran air mengalir di pipinya, Shera segera menghapus air mata itu dan tersenyum. Setelah aku pergi jauh dari hidupmu, apa kamu merasa bahagia, Mas? Apakah sekarang kamu sedang tertawa dengan wanita itu? Batin Shera berusaha menjadi tegar. Kamu pasti bahagia. Aku yakin itu. Ketika kita bermain layangan, angin yang berembus kencang akan semakin menerbangkan layangan itu. Sekuat tenaga kita akan menahannya pergi hingga benangnya pun melukai tangan. Meski tangan berdarah-darah, tetapi kita terus menarik layangan itu agar tidak terlepas dari benang panjang yang mengikatnya. Namun, hal itu malah membuat luka kita semakin dalam dan darah yang keluar semakin deras. Saat kita akhirnya kalah dengan angin kencang dan layangan pun terlepas, kita akan sadar benang yang melepaskan layangan itu sudah tidak menyakiti tangan lagi, sehingga kita bisa mengobati luka dan membeli layangan yang baru. Mas Darren, setelah ini aku janji, aku akan hidup dengan bahagia tanpa kamu. Aku tidak akan menangisi lagi akhir hubungan kita yang menyedihkan ini.